Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Medco, kedua Pegas, ketiga Elsa, keempat Tins, kelima Inco, keenam Antam, dan ketujuh MDKA. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks tutup di zona hijau, sempat rebound di sesi awal, tapi di sesi pertengahan sempat juga di zona merah dan akhirnya ditarik naik. Sesi akhir tutup tipis 0,9% ke harga 5.994. Hari ini transaksi cukup naik dari hari kemarin. Hari ini di 8,6 triliun tapi masih di bawah 10 triliun dan juga masih bisa dikatakan sepi. Kalau dilihat asing hari ini net sell lagi di 189 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG pelan-pelan tapi tetap dibawa turun. Hari ini cukup bagus karena tutupnya naik tipis dari hari kemarin dan membentuk candle doji. Apakah ada potensi rebound? Ya mungkin aja ada potensi rebound, tapi kemungkinan besar ISG masih berpotensi untuk turun. Bagusnya lagi ya langsung aja nutup gap ini yang di 5.946 ini, membuat ekor juga nggak apa-apa. Yang penting ketutup biar lebih lancar kalau mau naik. Ya dari harga sekarang masih ada penurunan kalau menutup gap ya di 0,86%, cukup besar juga ya, hampir 1%. Yang penting selalu waspada, hati-hati dan berfokus kepada trading plan, dan juga ya memang agak susah nyari saham karena nggak banyak yang bisa naik signifikan. Yang naik juga ya kebanyakan saham-saham gorengan ya, resikonya besar. Untuk saham-saham big cap ya nggak banyak lah kalau saham big cap yang naik ya. Ya memang seperti yang diketahui market lagi sepi karena teknikalnya juga kurang bagus. Mau bagus market nih kalau sudah break out Kompim 6100 sampai 6140 ini. Kalau Kompim breakout ya kemungkinan akan bagus, akan rally ke atas menguji trendline downtrendnya ini nih ya di 6300. Kalau mampu breakout ya sangat bagus untuk IHSG. Jadi ya harap-harap sabar, memang nggak bisa cuan-cuan lebar, tapi untuk potensi dapat cuan di market seperti ini ya juga pasti ada. Yang penting bagaimana kita screening sahamnya, buat trading plan-nya ya. Pokoknya yang penting selama di area trading plan dan nggak cut loss, masih aman di area trading plan. Bukannya nggak cut loss karena sudah di luar trading plan nggak mau cut loss ya. Selama masih di area trading plan, belum menyentuh harga cut loss, dengan kondisi market seperti ini ya nggak masalah. Uang nggak berkurang juga kan, masih floating kalaupun masih di area trading plan. Jadi seperti itu, yang penting sabar karena memang market lagi nggak mendukung, lagi sepi ya. Kalaupun mau ke market lain, market koin ya juga nggak masalah. Yang penting jangan menjelekkan ISG, mentang-mentang ISG lagi nggak baik dijelek-jelekin. Nanti kalau sudah baik dibangga-banggain ya. Kalau punya dua market sekarang, ada koin ada saham, itu lebih bagus. Jadi kalau di saham lagi kurang bagus pasarnya, pindah ke koin, cari profit di mana aja bisa. Yang penting strategi trading plan bagus. Biarpun di market koin yang katanya menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda, cuman tetap ingat resikonya juga ada. Jadi seperti itu ya, diuntungkan karena sudah punya dua market sekarang. Jadi ya digabungin aja. Misalnya 70 di saham, 30 di koin. Tapi kalau saya lebih fokus juga tetap di saham. Karena seperti yang diketahui, saham punya market, punya perusahaan yang kita bisa lihat dengan mata. Jadi kalau koin benda nggak terlihat ya, ini soal trust saja, soal kepercayaan. Kalau hilang juga nggak bisa kita mengadu kemana. Kalau saham ya masih kita bisa lihat perusahaannya. Kalau marketnya perusahaannya memang realnya kurang bagus ya kita bisa exit. Kalau di koin udah turun 30%, 40% karena percaya kalau kedepannya bisa naik lagi lebih tinggi,
tapi nggak tahu fundamentalnya, nggak tahu benar turun ini cuma sementara apa turun lebih dalam, kan nggak tahu. Jadi ya kalau bisa tetap dibagilah uangnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap perlu hati-hati di market apa aja, tetap ada yang bisa mangsa. Kalau nggak punya trading plan, nggak punya strategi yang bagus dan punya teknikal yang bagus, karena di koin juga itu lebih ngeri lagi karena ekornya itu bisa lebih panjang. Jadi kalaupun kita nggak pasang cut loss juga bisa dibawa turun lebih dalam dan nggak tahu kapan baliknya juga ya, walaupun ya yang dibilang bisa balik. Jadi seperti itu ya, pokoknya yang penting sukai dua-duanya. Kalau yang satunya belum ngasih profit ya diamin aja, jangan dijelek-jelekin. Kalau yang satunya ngasih profit jangan dibangga-banggain, karena nanti ada saatnya yang satunya yang ngasih profit akan memberikan loss juga, yang satunya yang nggak ngasih profit bisa ngasih profit. Jadi yang penting balance, punya money management yang bagus, punya teknikal yang bagus, karena dua market ini berbeda karakternya dan berbeda juga isi dalamnya, dan pergerakan koin sahamnya yang ada di dalamnya juga berbeda. Jadi terus belajar, yang penting tuh nggak kehilangan uang dulu. Jangan mikir profit dulu, yang penting bagaimana cara untuk menghindari resiko yang lebih besar dengan cara meminimalisir resiko. Nanti kedepannya juga pasti akan ada cuan yang datang ya, seperti itu. Untuk IHSG besok mungkin bisa ada rebound, cuman tetap waspada, ada gap yang di bawah yang kemungkinan besar bisa ditutup oleh IHSG dalam waktu dekat ya, seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup naik 2,7% ke harga 570. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang Medco lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco mantul dari supportnya 555. Juga saya nggak terlihat ya, karena banyak saham yang disortir juga ya, nggak terpantau juga. Dan ya harusnya karena volume meningkat, lanjut Medco terdekat menguji 580 kalau mampu dilewati ke resisten sideway-nya 600. Jadi yang tadi beli di bawah di 555 atau 560 ya sekarang udah profit. Besok kalau gagal breakout 580 mending take profit aja dulu ya. Indikator MACD sudah membentuk golden cross ya semenjak tanggal 13 April, tapi masih melandai, belum kuat. Hari ini volume mulai meningkat, semoga besok terus meningkat dan Medco bisa sampai 600. Dan bagusnya lagi Medco ini kalau kompim breakout dari 600, selama di bawah 600 ya kemungkinan Medco akan bergerak sideway di range ini aja. Supportnya 555, resistennya 600. Jadi ada sekitar 45 poin ya, di 8-9%. Cukup lumayan. Kalaupun trading ya udah beli dekat-dekat support, jual dekat resisten ya bisa dapat lah di 6-7%. Seperti itu untuk Medco. Dan juga Medco mempertahankan neckline-nya. Ini neckline-nya double bottom-nya juga. Dan ya bagusnya lagi kalau kompim di atas 600 untuk Medco. Seperti itu aja untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Pegas yang kemarin naik ke 4,16%, hari ini malah terkoreksi lagi 2,4% ke harga 1.220. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis ya, nggak waktu dia net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas hari ini koreksinya nggak dengan volume. Saat dia breakout 1210 sampai 1215 ini dengan volume. Ya lihat besok, kalau besok dia membuat candle hijau, potensi besar kalau nggak minggu ini, minggu depan Pegas akan menguji dynamic resisten EMA 200-nya di 1310 saat ini. Dan juga kemungkinan besar kalau Pegas nggak breakdown atau masuk ke dalam base-nya nih akan menutup gap dalam waktu dekat ya, mungkin minggu ini atau minggu depan. Gap yang terbentuk
dari tanggal 12 April. Jadi ini terlihat ya, dia sering membuat base di area 1150, resistennya 1200 nih. Jadi kalau ini dipertahankan ya harusnya bisa sama seperti ini. Nih mungkin dia akan bergerak juga di area ini ya. Dia sering membuat base juga di area ini. Jadi seperti ini atau ya di sinilah nih. Ya, seperti itu aja untuk Pegas juga. Ini kalau ditarik nih dia kembali masuk lagi ke dalam pola Pauline wedge-nya ini. Nih, kalau kita hapus dulu, ini menyempit. Ini kan pergerakan yang lama, dia masuk lagi. Semoga kalau Kompim breakout 1300 harusnya bisa rally ke atas 1400 bahkan bisa 1500. Untuk lebih aman ya memang Pegas ini kalau sudah titik aman pertamanya 1400, kalau mau lebih aman ya harus Kompim breakout 1500 agar bisa kembali ke 1800 kalau dilihat nih. Nah ya, jadi memang 1500 ini adalah resisten kuatnya dan harusnya di breakout kalau mau lebih tinggi. Seperti itu untuk Pegas. Indikator MACD ini kalau dilihat hampir membentuk golden cross ya, tapi sayangnya karena hari ini dia koreksi, garis birunya berdempetan lagi, tapi volumenya kecil. Jadi ada peluang besok rebound kalau market mendukung. Kalau enggak ya masuk lagi ke area base-nya, bisa mengarah ke 1160. Seperti itu untuk Pegas. Masih downtrend ya, masih coba berjuang untuk kembali naik dan juga Pegas di bawah EMA 200-nya. Seperti itu untuk Pegas. Yang punya dari atas, yang penting sabar. Harusnya Pegas kemungkinan nggak turun lagi dari 1100 ini, kemungkinan maksimalnya ya, menutup gapnya ini aja. Ini kan ada gap di tanggal 10 November 2020 yang belum ketutup. Kemarin membuat ekor di tanggal 13 April, sayangnya nggak sampai bawah ya. Ya kalaupun koreksi ya kemungkinan besar maksimal ke 1100. Yang penting sabar, masih ada potensi untuk Pegas ke atas. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi 0,59% ke harga 332. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa kalau dilihat ya masih bisa turun kalau nggak kembali ke atas 350, walaupun terlihat Elsa membentuk base-nya. Ini kan base nih ya, base, tapi lihat ini juga Elsa membentuk double top nih. Ini kan top 2-nya gagal breakout 350, yang bisa dikatakan 350 ini adalah resisten kuat Elsa untuk saat ini. Dan kalau ini di breakdown 320 ya arahnya bisa sampai 300 untuk Elsa. Tapi kalau dilihat histori sebelumnya ini cukup kuat juga sebenarnya 330. Ini kan nih ya, ini dari bahkan dari 2018 nih, 2017 cukup kuat 330-nya ini mempertahankan. Terlihat juga ini kalau dihapus base-nya ini nih. Terlihat dia sempat sehari breakdown dari 320-nya ini, tapi kemudian besoknya dia rebound. Ya kemungkinan akan bergerak di range harga ini aja. Supportnya 320, resistennya 350. Selama nggak mampu breakout dari 350. Dan kalaupun ternyata breakdown dan terkonfirmasi double top, ini kalau secara teorinya dari neckline ke atas, nah ideal memang penurunan Elsa ya maksimal bisa sampai 300, dan kemungkinan ini sangat besar, dan kemungkinan besar 300 akan dipertahankan oleh Elsa. Jadi yang nggak mau cut loss dari atas harus sabar, misalnya di bawah Elsa sampai 300 dulu. Ya semoga lah dipertahankan ya 300, dan kemungkinan ya memang akan dipertahankan karena itu juga support kuat yang terbentuk dari 2017 ya. Ini setelah support sebelumnya di 320 sampai 330 ya. Seperti itu aja untuk Elsa. Harga sekarang apakah boleh spekulasi buy bagi Bapak Ibu yang biasanya mau buy saham setiap hari kan?
Ya, kalaupun mau cut loss ya cut loss aja kalau turun dari 320. Misalnya cut lossnya di 318. Kalau nggak mau cut loss juga harus siap dibawa sampai 300 dengan potensi kerugian sekitar 10%. Kalau siap ya boleh nggak pakai cut loss. Ya disesuaikan dengan strategi dan trading plan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham keempat, ada TINS yang hari ini ditutup naik tipis 1,58% ke harga 1.605. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS pelan-pelan tapi naik ya dari supportnya 1.500 sampai 1.600. Dia tiap hari naik aja pelan-pelan. Kalau ada yang beli kemarin dekat support ya sekarang udah lumayan, nggak dibawa naik turun kan. Nih udah dapat ya hampir 7-8%, ya udah pasang trailing stop aja. Dan bagusnya TINS hari ini dia tuh coba breakout, ini terlihat TINS coba breakout dengan volume, sayangnya tutupnya cuman pas di resisten. Apakah bisa lanjut? Ya semoga bisa lanjut, tapi sangat perlu hati-hati karena terlihat TINS membuat candle hammer terbalik. Jadi bisa aja besok kalau TINS membuat candle merah, apalagi tutup dari low-nya hari ini. Low hari ini di 1580. Nah, misalnya tutup di 1575, perlu sangat hati-hati karena bisa mengarah ke supportnya lagi 1500. Jadi seperti itu untuk TINS. Ya semoga besok bisa tutup lebih tinggi, misalnya di 1620 atau 1625, ya cukup bagus untuk TINS. Dan bagusnya lagi TINS nih kalau kompim breakout 1600 ini, arah selanjutnya ya pasang target 2000 lah ya biar pas nih. Ya, seperti itu aja. Untuk scene, indikator MACD membentuk golden cross dari 15 April, arahnya mengarah ke atas, bar chart di atas 0 makin tinggi, volume meningkat ya. Semoga nggak false breakout dan besok TINS membuat candle hijau lagi dan tutup di atas 1620. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Inco yang hari ini naik tipis 0,72% ke harga 4.190. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco sudah keluar dari support yang saya bentuk di 4.340. Jadi ya perlu sangat hati-hati karena kalau Inco minggu ini nggak bisa kembali ke atas 4.340, potensi arah kalau dilihat selanjutnya 4.000 lah. Ya, ini neckline-nya 4.000. Nih, jadi arah selanjutnya ke 4.000 untuk Inco. Jadi ya yang belum cut loss ya harus siap kalau dibawa sampai 4.000. Kalau ke 4.000 jadi masih potensi turunnya 4,5% lagi dari harga sekarang. Tapi semoga ya minggu ini kembali ke atas. Jadi besok dia harus naik. Kalau naik harus cukup tinggi juga ya, 3,5%. Ya semoga bisa lah untuk besok rebound kalau market mendukung. Perlu hati-hati, ini area pertengahan, jadi ke bawah 4.000 juga sama, risk rewardnya hampir sama. Ini ke atas 3,8%, ke bawah nih, jadi hampir sama ya risk rewardnya. Ya kalau bapak ibu mau seperti itu ya boleh buy, atau nunggu dia di atas, nunggu dia breakout baru mau buy boleh juga, atau nunggu di bawah sekalian di bawah 4.000. Dan juga Inco sudah bisa dikatakan confirm breakdown dari EMA 200-nya dan juga melanjutkan downtrendnya. Untuk tren jangka pendek ya potensi masih ke bawah sepertinya. Ya ini pola dead cat bond. Nih dia gagal 4.800 terus dia turun lagi dan bahkan turun lebih dalam. Jadi ya peluangnya bisa sampai 4.000 lah saya targetkan. Kalau 4.000 itu di breakdown lagi ya bisa sampai 3.500 untuk Inco. Untuk tren jangka pendeknya. Ya seperti itu aja untuk Inco. Untuk tren jangka menengah ya 5.500 kemungkinan tahun ini juga masih bisa disentuh oleh Inco ya. 5.500 saja saya targetkan dulu karena ini arahnya masih ke bawah. Jadi ya kalau dia naik ke atas nih butuh hampir 40% kan.
Kalau sampai akhir tahun ya mungkin aja dia pelan-pelan naik sampai 39%. Bisa seperti itu ya. Seperti itu aja untuk info. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup terkoreksi 0,84% ke harga 2.350. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam hari ini breakout lagi 2400 dan bahkan tutup di 2440. Sayangnya nggak mampu bertahan dan membuat candle hammer terbalik. Tapi terlihat ini Antam membuat base di range sempitnya 2400 sampai 2300 ini ya. Apakah tetap bergerak di area ini ya bisa aja, tapi kalau jadi breakdown dari 2300 ya arahnya bisa kembali ke bawah 2190. Kalau dilihat harga nikel juga ya belum bagus ya, memang beberapa kali membuat candle rejection aja nih. Resisten base-nya ini di 1200 ya. Jadi ya tinggal nunggu nikel juga ya, karena nikel juga berpengaruh ke harga Antam ya. Tinggal nunggu kalau nikelnya rebound ya kemungkinan Antam juga ada rebound. Dan terlihat juga kemarin nikel rebound, Antam rebound. Hari ini nikel koreksi, Antam juga koreksi. Ya lihat besok lah. Kalau ini nikel rebound lagi ya bisa aja Antam juga besok rebound. Ya seperti itu aja untuk Antam. Antam lebih bagus dari Inco karena Antam masih bertahan di area range base-nya ini, supportnya 2190, resistannya 2450 dan belum turun dan juga masih sideways. Jadi memang Antam sepertinya masih dijaga ya. Kemungkinan juga ya nggak akan turun lebih dari 2190 kecuali market crash kedua kalinya. Mungkin aja Antam target bisa ke 2000 sampai 1900. Apakah Antam bisa balik ke 3000? Kemungkinan masih bisa tahun ini. Yang penting sabar. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang sekitar 24%. Kalau dari bawah misalnya crash 44%, ya cukup berat sih. Kalau dari sini ya masih potensi. Antam ke atas kan cuma 24%. Akhir tahun ya mungkin bisa, yang penting tinggal nunggu laporan keuangan Antam kuartal 1, 2, dan 3 nanti. Kalau bagus ya harusnya akhir tahun bisa kembali ke 3000. Seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada MDKA yang hari ini ditutup di harga 2280 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA yang sebelumnya saya buat MDKA membentuk pola W atau double bottom, dia breakout 2370. Sayangnya besoknya tanggal 19 April buat candle merah, dan di tanggal 20 April dia membuat candle merah lagi. Tapi di tanggal 21 April MDKA mantul dari supportnya 2240, tapi hari ini dia kembali koreksi, sempat menyentuh EMA 20-nya tapi mantul. Jadi untuk besok apakah potensi bisa naik? Bisa ada, karena hari ini MDKA turun dengan volume yang kecil, tapi ya potensi untuk turun juga ada ya, karena memang formasi candlenya, polanya ini belum bagus. Dan mau aman MDKA kalau kompim breakout dari 2400-nya nih cukup aman ya. Seperti itu aja untuk MDKA. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 2240 ya boleh-boleh aja. Target profit terdekat 2400. Yang penting trading itu punya trading plan. Di saham apapun, mau di saham bearish, bullish, sideways, selalu ada peluang. Dan yang penting kalau peluangnya nggak sesuai skenario, cut loss, jangan ditahan. Kalau ditahan ya rugi waktu dan membuang kesempatan ke depannya untuk dapat yang saham lebih berpotensi. Misalnya nggak punya dana lagi, kebanyakan beli saham floating loss, nggak di cut loss. Jadi misalnya dari 100% portofolio, setiap beli saham misalnya 20%, jadi sudah 5 saham nih sangkut nggak pakai cut loss. Jadi kan
kehilangan kesempatan untuk beli ya maksimal ya. Kalaupun nggak mau cut loss ya di saham-saham yang bagus fundamentalnya ya boleh-boleh aja kalau tahu ada pegangan fundamental, atau kalaupun nggak punya pegangan fundamental karena feeling aja nggak mau cut loss ya maksimal 2 saham aja yang nggak di cut loss ya. 3-nya ya kalau bisa direlakan di cut loss saja dulu buat kesempatan untuk beli saham yang lebih berpotensi dan juga untuk memperbaiki sistem trading yang Bapak Ibu sudah buat ya. Karena program atau sistem apapun itu nggak akan ada update terbaru kalau nggak menemukan masalah baru. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah baru ya harusnya diupdate, diperbaiki dengan cara ya cut loss ya. Seperti itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham yang berpotensi dan juga buatkan trading plan-nya beserta chart-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin dan juga free konsultasi portofolio selama berlangganan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih. Tetap semangat, cuan, cuan, cuan.